hari ini tidak masuk siapa? Nihil. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di berbagai bidang. Nah, sekarang saya mau tanya, pernahkah kalian melihat berita tentang konflik? Nah, bagaimana perasaan kalian saat melihat ada perpecahan? Sedih, terus? Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena apa? Kita mempunyai hati nurani. Iya, terus? Tidak terima. Tidak terima. Ya. Nah, menurut kalian, apakah ancaman terhadap negara hanya berupa perang fisik saja? Tidak. Nah, contohnya apa aja? Ekonomi, ya. Terus? Ekonomi contohnya apa, sayang? Korupsi, ya. Terus? Pengangguran. Ya, pengangguran. Nah, itu yang akan kita bahas pada kali ini ya. Nah, ancaman, gangguan dan hambatan di berbagai bidang. Nah, untuk di berbagai bidang tersebut, silakan kalian melihat paketnya halaman 180. Silakan dibuka terlebih dahulu. Setelah kalian buka, saya akan menerangkan sedikit banyak tentang materi tersebut ya. Bentuk-bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan di berbagai bidang itu ada yang pertama yaitu bidang ideologi. Yang tahu ideologi itu apa? Ideologi itu apa? Ideologi itu ancaman terhadap Pancasila. Ideologi itu adalah pemikiran, radikalisme, terus radikalisme ya. Nah, kalian tahu tidak, radikalisme itu sangat-sangat berbahaya sekali bagi bangsa kita. Kenapa? Karena mereka itu yang berpikir radikal, mereka menilai bahwa kita itu sebagai umat Islam itu harus berkuasa sendiri. Padahal kita di Indonesia itu banyak sekali agama yang diakui oleh bangsa kita. Berpikir radikal, kita akan terpecah belah. Nah, kita tidak hanya akan terpecah belah karena kita itu memiliki suku, agama, ras berbeda-beda kan. Sehingga kalau kita memiliki pemikiran yang sedikit, kita juga akan gampang dipecah belah. Nah, yang kedua yaitu bidang politik. Di bidang politik, di dalam bidang politik, contohnya yaitu intervensi asing dalam politik dalam negeri. Nah, intervensi orang asing itu apa? Orang asing yang masuk ke negara kita, yang konflik horizontal dan vertikal akibat perbedaan kepentingan politik. Contoh, kemarin ada yang namanya pemilihan umum, ya betul? Nah, pada tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan pemilihan umum presiden. Nah, banyak sekali opini-opini, ya betul? Ada pendapat-pendapat yang menyudutkan salah satu pihak. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana cara kita menjadi siswa agar kita bisa menjadikan pemikiran kita itu benar, dan juga kita itu bisa mengedukasi kepada orang tua kita yang belum tahu tentang politik. Nah, itulah fungsi siswa yang pintar. Nah, untuk di bidang ekonomi
Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, ketimpangan ekonomi antar wilayah. Di wilayah Indonesia itu kan UMR-nya kan juga berbeda-beda toh dong, nggih mboten? Nah, itu juga akan bisa menjadi konflik, nggih mboten? Nah, itu terus ketergantungan terhadap negara lain seperti utang, impor. Nah, kebanyakan sekarang itu negara kita itu impor, nggih mboten? Kita harus bangga menjadi membawa produk kita sendiri. Jangan sampai kita memakai produk luar. Terus persaingan bebas dan dominasi korporasi asing. Nah, kita itu banyak sekali barang-barang yang dari Jepang. Terus yang kelima yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Seperti tadi separatis, terorisme seperti itu ya. Nah, sudah untuk kali ini silahkan Bumi akan membuat kelompok yaitu di kelompok 1. Pertanyaannya yaitu mengapa penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami bentuk-bentuk ATHG di berbagai bidang kehidupan. Di kelompok 1 ya. Di kelompok 2, apa perbedaan antara ancaman, tantangan dalam konteks integrasi nasional dan berikan contohnya. Ya. Terus di kelompok 3, bagaimana pengaruh globalisasi dapat menjadi hambatan atau tantangan bagi ketahanan budaya nasional. Oke, diskusinya sudah selesai ya? Sudah. Silakan dari kelompok 1, silakan maju. Iya. Tiga. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengapa penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami bentuk-bentuk ATHG di berbagai bidang kehidupan. Jawaban dari kelompok kami yaitu karena dengan memahami bentuk-bentuk ATHG, masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenali ancaman sejak dini, meningkatkan kewaspadaan dan ikut serta dalam menjaga persatuan, kedaulatan dan keutuhan NKRI. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Boleh maju? Siapa yang mau maju? Oke. Yang lain mendengarkan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sebagai pelajar apa peran konkret yang bisa kamu lakukan dalam membantu negara menjadi ATHG. Jawaban dari kelompok kita yaitu sebagai pelajar kita dapat 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, 2. Menolak ajakan intoleransi atau radikalisme, 3. Menjaga kerukunan antar teman berbeda latar belakang, 4. Aktif dalam kegiatan sosial dan cinta produk dalam negeri, 5. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan. 3, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengapa ATHG di bidang sosial budaya bisa berbayar bagi integrasi nasional. Karena dalam mengembangkan identitas dan jati diri bangsa, menyebabkan perbedaan budaya atau antar kelompok masyarakat dan melemahkan rasa persatuan dan nasionalisme. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan buku paket halaman 186 itu ya. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan.